Faslun. Wal mu'minuna bi alsinatihim wa aqaidihim. Nah, ini orang beriman sekarang. Dengan lidahnya serta keyakinannya, ketika mereka menyia-nyiakan perintah Allah yaitu amal soleh, ya, dan tercemar dengan syahwat, wa tadannasu bisyahawat, tercemar dengan syahwat, berarti dia berkongsi kepada orang kafir dalam perkara gurur ini. Omongannya yang mengatakan semboyan-semboyan tadi, keyakinannya ketika dia menyiakan perintah Allah, itu berarti gurur. Di dunia ini mesti susah payah melakukan ibadah. Jangan mumpung udah mah, nah ini kan lidah nih, ini semboyannya nih, analoginya nih. Pas udah tua aja susah kesana kemari deh. Tadi mah lagi muda ge ya gua ngaji kesana kemari aja tahu. Mau dibalikin muda lagi. Ya. Fal hayatud dunya lil kafirina wal mu'minina jami'an ghururun. Pokoknya kehidupan dunia untuk orang kafir kayak mukmin kayak semuanya itu menipu daya dunia itu. Fa amma ghururul kafirina billahi fa misaluhu qaulu ba'dihim fi anfusihim bi alsinatihim innahu in kana Allahu mu'iduna fa nahnu ahaqqu bihi min ghairina. Tuh. Kama akhbarallahu anhum fi suratul kahfi ma azunnu an tabida hadhihi abada wa ma azunnu as-sa'ata qa'imatan wa la in rudidtu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Ya. Nah, orang kafir merasa tertipu dengan Allah, artinya contohnya seperti sebagian perkataan sebagian mereka tentang dirinya. Dia berkata dengan lidahnya bahwasanya jika Allah itu jika Allah itu mengembalikan kita, ya, kan innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sesungguhnya Allah lah yang yubdi'u, yang mula-mula menciptakan. Ya, itu Allah yubdi'u innahu apa tadi? Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sesungguhnya dialah Allah lah yang mula-mula menciptakan dan yang akan mengembalikan kepada asal penciptaannya. Kita diciptakan oleh Allah di dunia ini, nanti wa yu'idu dan akan dikembalikan kepada asal di mana dia datang, dia ciptakan ke akhirat. Nah, kata orang kafir, jika Allah lah yang mengembalikan kita, maka kita lebih berhak dari yang lain. Ya. Ini sebagaimana yang diberitakan oleh Allah tentang mereka di suratul kahfi. Wa ma azunnu an tabida hadhihi abada. Dan aku tidak menyangka akan tabid. Apa tabid? Akan binasa. Ini. Ya. Abadan, selamanya. Wa ma azunnu sa'ata qa'imatan. Dan aku tidak menyangka kiamat akan datang. Wala in rudidtu, kalau juga akan datang, aku akan dikembalikan ila rabbi, kepada Tuhanku, dan aku akan mendapatkan kebaikan daripada sa'ah itu, daripada kiamat itu. Ya. Munqalaba dengan penuh munqalab. Apa munqalab itu? Apa sebabnya gurur ini? Ya. Qiyasun min akisatin iblis. Ini analogi yang diambil dari analogi iblis, la'anahullah. Wala wazalika annahum yanzuruna marratan ila ni'amillahi alaihim fid dunya fayaqisuna 'alaiha ni'mal akhirah. Ya. Itu kan Allah mengatakan bahwasanya dunia ini tidak akan hancur. Antabida hadhihi dunya, abada tidak. Ya. Dan kiamat pun tidak datang. Wala in ridtu ila rabbi la ajidanna khairan. Kalau aku kembali ke Tuhan, aku akan mendapatkan kebaikan minha, daripada hari kiamat itu, munqalaba, seketika. Artinya tukerannya akan mengembalikan. Ya.
Nah ini sebab gurur ini iblis, di mana iblis pernah memandang nikmat Allah ke atas mereka di dunia, lalu dia kiaskan, ya kalau memang Allah mau ngancurin saya sekarang, ya. Tapi enggak kan orang kafir selalu begitu. Ketika orang Yahudi datang ke Nabi itu, kalau emang dia Nabi, ya ini kita lagi omongin nih, ya mungkin mengok lidah kita kan gitu. Jadi kan ora gitu. Coba nanya sekarang, enggak usah kita omongin dah. Ya, kita datang ke depan Nabi, kita hina di depan mukanya. Pengen tahu Tuhan berbuat apa? Romannya itu kalau ditafsirin ini tafsir, cuman saya terjemahin ke bahasa kita. Itu romannya Muhammad paling iyanya rumahnya akhirat punya dia. Enggak tahu kali ya kalau kita ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Yuk kita pergi ke rumahnya gitu. Kan pergi ke rumahnya tuh. Itu terus yang mengucapkan assalamualaikum ya, kepada Nabi itu. Dan Nabi jawabnya waalaikum. Turun ayat yang menceritakan kronologisnya tuh. Sampai dari hari dia mengucapkan salam, turun ayat itu. Apa? Fahasbuhu jahannam. Apa jawaban mereka? Itu buat-buatan Muhammad aja, nggak dari Allah, itu bukan. Tetap masih gurur dengan Allah. Bahwa dia nggak ngapa-ngapa di dunia ini, dikiranya udah itu. Itu gurur dengan dunia. Ini gua nggak ngapa-ngapa. Kalau gua makan berarti lah. Siksa itu boleh ditangguh di akhirat. Itu gurur namanya. Itu tipu daya nafsu syaitan kepada manusia. Wa marratan yang zuruna ila ta'khiri azabillahi anhum fid dunya fayaqisuna alaihi azabal akhirah. Dan ketika di dunia tidak mendapat siksa, maka dia kiaskan, berarti di akhirat juga, artinya ditangguh siksanya di dunia, berarti di akhirat juga ditangguh. Gak jadi, di dunia aja gak jadi, apalagi di akhirat. Tidak. Ya. Orang yang kata Nabi begini, iyakum muhaqqaratid dunub. Enggak, yang ada penjelasannya di perkataan kepada Sayyidatuna Aisyah yang iyaki muhaqqaratiz dzunub fa inna lahu taliban indallahi fil akhirah. Kata Allah, jangan sekali-kali merendahkan dosa kecil, karena ada malaikat pencatat khusus yang akan menuntut di akhirat nanti. Ya, jangan merasa di sini enggak ngapa-ngapa, dikira enggak ngapa-ngapa. Ya, itu gurur. Karena seorang wali habis beribadah aja takut kurang sempurna, ya, takut kurang sempurna, itu minta ampun sama Allah. Wong habis sembahyang disuruh istighfar sama Nabi. Karena pasti kurang sempurna. Perumpamaannya itu umpama orang ngegaruk. Kita yang gatel nyuruh garuk orang. Sempurna nggak garukan dia? Kita melaksanakan perintah keinginan Allah, nggak sempurna. Allah yang nyempurnain. Kudunya mah dia yang pengen, dia yang merintah, dia yang jalanin. Makanya orang sufi itu kepengen Allah yang jalanin. Apa? Punya hakikat ilahiyah. Gitu. Begitu dapat ilahiyah, dia bilang al-abid wal ma'bud. Yang baik engkau, kan begitu maksudnya. Ya. Tidak mengaku. Ya. Kalau kata kayak dulu mah aing isun aku, itu enggak mengaku.
Kama akhbarallahu anhum annahum yaquluna, sebagaimana yang Allah beritakan tentang mereka. Mereka berkata begini, laula yu'adzibunallahu bima naqul. Mana Allah ya, kata bahasa kitanya nih, Allah gedengan gak nyiksa kita apa yang kita katakan. Ya. Wa maratan yanzuruna ilal mu'minina wa hum fuqara'u fayazdarunahum. Dan satu kali mereka melihat orang mukmin dan orang mukmin fakir-fakir, mereka merendahkannya, mengejeknya. Ahaula'i manallahu alaihim min bainina. Emang mereka yang Allah berikan nikmat, yang Allah telah berikan nikmat kepada mereka di antara kita, emang mereka? Lah kueta gitu, kueta kan gitu. Itu kan gurur bahasa itu. Kuet lah kita emang siapa? Nah ini dalilnya. Dan lagi berkata, wa yaquluna law kana khairan ma sabaquna ilahi. Ya. Kalau emang dia lebih baik dan tidak akan mendulukan, mereka tidak akan mendulukan kita kepada Allah, tidak. Kalau emang baik dia nggak ngeduluin kita, kita dulu. Yang urusan di akhirat tidak bisa digituin. Ya. Dan kalau ada ucapan para wali itu adalah satahat, itu ada takwilnya. Karena mereka mengatakan perkataan liyahdi muridan, untuk mendidik murid, bukan untuk menyombongkan diri, untuk mendidik murid. Nanti kamu di akhiratnya bagaimana? Itu kepada murid doang. Lah kalau bukan urusan murid, dia merasa bahwa dia di akhiratnya hebat, lah maghrur. Wa tartibul qiyasil ladzi nazama fi qulubihim annahum yaquluna qad ahsanallahu ilayna bina'imid dunya wa kullu muhsinin fahuwa muhibbun wa kullu muhibbin fahuwa muhsinun wa laysa kadzalik bal yakunu muhsinan wa la yakunu muhibban bal rubbama yakunu al-ihsan sababu halakihi 'ala at-tadrij wa dzalika mahdul ghururi billahi ta'ala. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha yahmi 'abdahul mu'mina minad dunya kama yahmi ahadakum maridahu minat ta'ami wasyarabi wa huwa yuhibbuh. Ini penjelasan Imam Al-Ghazali. Ya. Urutan analogi yang disusun di dalam jiwa mereka, mereka berkata begini. Ini artinya analogi yang dia pahami di dalam hati mereka nih. Ya. Allah telah berbuat baik kepada kita dengan nikmat dunia. Kan setiap yang berbuat baik berarti dia cinta. Dan yang setiap cinta pasti dia berbuat baik. Kata Imam Al-Ghazali, wa laisa kadzalik. Hidup di dunia enak, senang itu bukan jaminan bahwa dia di akhirat senang. Bukan. Ini para wali nih. Kalau dikasih mudah terus, itu dia, ya Allah, mana ada di dunia itu mudah terus. Uang dunia itu tempatnya enak. Kalau orang pengennya enak, asal dia nggak enak, aduh, itu nafsu. Sebelum nafsu, akalnya kurang sehat. Mungkin kurang ilmu, mungkin kurang paham. Di Al-Quran itu banyak menerangkan dunia itu sementara. Di hadis, di nasihat para ulama. Bukan berarti mungkin kalau ini orang ya, doanya Rabbana atina fid dunya hasanah kayak wa fil akhirati hasanah, surga. Susah enggak mau. Lah, memang nyentuhin siapa? Padahal dalil-dalil apa yang enggak dapat di sini itu diganti sama di akhirat. Wah, udah enggak ada bandingannya.
Bukan berarti yang setiap yang berbuat baik itu dia mencintai, bukan. Bahkan ya wal yakunu muhsinan wala yakunu muhibban. Bahkan boleh jadi orang yang berbuat baik dan dia tidak cinta. Bahkan boleh jadi perbuatan baiknya itu adalah merupakan sebab kehancurannya secara berangsur. Ya, orang yang akan dihancurkan oleh Allah, ya, itu dimudahkan dunianya tuh. Lama-lama jiwanya sudah terpedaya oleh dunia, tidak sejernih, semudah bertobat, semudah kembali kepada Allah seperti dulu waktu susah. Bukan berarti wah ilah, dulu saya susah, sekarang ini rezeki anak soleh, wah berkah. Bukan. Bahkan para aulia itu hati-hati banget, lidahnya itu dijaga mengata kepada orang yang maksiat dan kepada orang yang susah, karena terdapat ampunan yang mungkin Allah tidak berikan kepada orang yang taat. Karena di Al-Quran ada, jika umat ini tidak berdosa, Allah akan basmi, Allah akan hilangkan umat ini dan Allah ganti dengan umat yang berdosa dan bertobat. Coba itu. Ini para wali nih. Ketika dia mendapat kemudahan-kemudahan, dia aduh. Allah maksudnya apa ini? Atau dia kasyaf. Tiba-tiba dia tahu tentang hati orang. Itu dia terus menolak, ya Allah. Kalau kita terjemahin ke bahasa kita, lah kan yang maha tahu Engkau. Lah ngapain? Ya, sifat tahu itu dikasih ke saya. Makhluk yang lemah, yang kalau tahu sesuatu jadi kacau pikirannya. Coba misalnya seseorang wali dekat sama seseorang, ya, dekat banget, rapat banget. Dikasapi nih wali, hatinya busuk. Berubah enggak? Ternyata orang dekat gua, ya, lah kan jadi berubah. Kita mah lemah. Tuhan mah tetap sayang kepada iblis, kepada kafir, enggak berubah. Kita mah lemah. Begitu itu. Bukan dia ngaku, ntar gue teropong dulu. Oh udah gue teropong. Mantap hada jahlun murakkab. Itu pertanda bodoh. Wala ilmu wala ma'rifah. Ya, tidak. Ya. Kalau kebetulan mereka tahu, itu adalah seorang yang mempunyai pimpinan ruhiyah, qiyadah ruhiyah, yang Allah ilhamkan, ya, untuk memberikan nasihat. Dia bukannya tahu, dia ngomong aja. Ya makanya seorang ulama, kan orang sufi itu banyak kias, ya, banyak simbolik kalau ngomong. Seperti mereka mengatakan, aku tanya dulu ke langit, katanya. Padahal berdoa, cuman bahasanya serem kayaknya begitu. Ya. Mungkin di dalam level tingkat tinggi itu nggak ada masalah. Cuman ketika ngomong sama orang awam kayak kita, wush. Ya. Saya pernah mendapat pertanyaan begini. Ada seorang wali wafat, yang udah wafat di kampung itu. Lalu datang seorang syekh yang kita menyangka, ya artinya
berbaik sangka bahwa beliau min auliyaillah. Tiba-tiba dia berziarah di kuburan itu. Terus seorang itu mengatakan nanti mungkin insya Allah dari cucunya, dari buyutnya nanti dia akan menjadi ulama. Itu kan doa. Ya. Terus muridnya nungguin apa? Nungguin cucu sebagai ulama. Cucu yang mana? Dia nanya ini pernah didoakan? Kira-kira? Ya. Dia yang nanya juga berbaik sangka dengan saya. Kira-kira menurut saya mana cucunya? Lalu nungguin katanya cucu. Lah kenapa nanya sama gua? Lalu yang nungguin. Itu waham. Itu yang dikatakan orang yang al-jahalatu bihaqiqati tasawuf itu dua. Al-wahmu wa su'ul fahmi. Waham itulah ya, dari khurafat, dari ilusi ya, yang tumbuh dari kebodohan. Ya. Padahal itu adalah satu sugesti, satu pendorong ya. Ya Allah. Mana? Bahkan mungkin dia dibikin kesenang itu sebetulnya tadrij untuk membuat hati dia semakin buta dengan kebenaran, semakin jauh dengan Allah. Wa dzalika mahdul gurur billah. Inilah ya. Semata-mata hanya gurur kepada Allah ya. Dipermudah dia pikir ditinggikan derajatnya padahal dijauhkan dari Allah. Lagi susah mah dekat sama Allah. Pas susah, wah ini berkat saya sabar katanya begitu. Berkat saya sering ziarah kubur wali. Berkat saya ya. Tanya ke hati kita ketika kita mendapat kemudahan, makin dekat nggak dengan Allah? Ya. Nah ini gurur. Walidzalika qala. Oleh karena itu Nabi bersabda begini, sesungguhnya Allah melindungi hambanya yang mukmin dari dunia sebagaimana Allah melindungi salah satu dari kalian yang sakit dari makan minum karena Allah sayang dengan dia. Ini orang banyak banget makannya, copot giginya 6, udah makannya susah. Orang makan lupa sama Tuhan, buat copot gigi dulu, baru makannya susah. Dulu mah makan enak banget, sekarang ya Allah nggak kembali juga kan ke Allah ya. Ini orang makan banyak banget, kata jangan dikit-dikit diabetes, akhirnya nggak makan nasi. Ini Nabi berkata sebagaimana Allah melindungi orang yang sakit dari makan dan minum karena Allah mencintainya, begitulah orang mukmin dilindungi dari dunia supaya tidak lupa Allah. Dulu Imam Malik rumahnya sederhana sekali. Imam Malik ya. Pintunya kalau dibuka itu diangkat jelek gitu. Satu ketika Harun Ar-Rasyid ya, memperbaiki pintunya rumahnya, bangkunya dikeluarin, pintunya, jendelanya diganti, drek. Ya. Imam Malik malu nerima tamu. Dulu mah di dalam rumahnya kan ada ruang pengajian khusus untuk muridnya yang hampir jadi ulama besar lah katanya, murid seniornya lah. Ya. Itu bangku-bangkunya juga dibaikin. Akhirnya
beliau malu enggak menerima tetamu dalam waktu yang lama. Baru mulai menerima tetamu itu setelah datang Imam Syafi'i, ya, murid kesayangan beliau. Akhirnya kan orang, wah imam udah berubah sekarang, ya udah tertipu dengan dunia dah, ya udah terpedaya dengan dunia, udah mewah hidupnya, udah lupa sama kita, jauh dah udah gitu. Imam Syafi'i memang sedang ditugaskan oleh beliau untuk pergi ke Yaman. Pulang dari Yaman, masuk ke Masjid Nabi, lalu beliau mendengar orang, ya, sedang menggibah imam. Maka bertanya, apakah betul guruku berubah? Nah, langsung Imam Syafi'i datang ke rumahnya. Dan yang pertama dilihat oleh Imam Syafi'i, ngeliat pintunya. Wow, bener juga ya yang diberitakan orang. Mewah. Lalu dia ketuk pintunya. Keluar seorang perempuan, jariyahnya, pembantunya. Aku ingin bertemu imam. Imam tidak menerima tamu siapapun. Benar perkataan orang. Udah sombong imam ini. Tapi coba, bolehkah engkau katakan bahwa yang datang Syafi'i? Udah. Imam tidak berkata siapapun tidak ingin menerima tetamu. Oh, baiklah kalau begitu. Pulang. Baru pintu ditutup, pembantunya itu masuk. Imam Malik terus bertanya, siapa tadi itu? Syafi'i ya imam. Adapun Syafi'i, suruh cepat dia masuk ke dalam. Baru dibuka, dipanggil, masuk ke dalam. Duduk. Imam Syafi'i melihat dengan firasatnya, tidak ada yang berubah dirinya. Begitu duduk ya imam, di luar sana orang banyak membicarakan biarkan mereka. Aku seperti yang kau lihat ya Syafi'i. Ya imam. Sudah. Bagaimana perjalananmu di Yaman? Ya. Apa kan ulama fikih itu pergi kemana-mana itu untuk melihat kasus baru agar kehidupan orang itu berdasarkan syariat. Jadi bagaimana dia menyelesaikan urusan hidup agar berdasarkan syariat, itu dakwah. Ada tradisi yang keluar daripada syariat diperbaiki. Ada yang belum, ya, dibangun secara hukum syariat, dikembangkan. Itu tugas ulama. Maka cerita tentang perbedaan ritel, perbedaan takaran, bagaimana dalam menentukan, ya, hukum fikih, gitu. Dan di situ bertukar pikir, ribut berdua-dua. Begitu kata Imam Syafi'i bercerita tentang fakta-fakta di sana, kata Imam Syafi'i, pendapatku begini ya Syafi'i, ya, bla 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 bla. Begitu selesai, samihni ya Imam, ana ukhalifuk, katanya. Minta maaf, saya berbeda pendapat. Apa pendapatmu? Bla 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 bla. Lah, saya tetap dengan pendapat saya. Ya, biarkan kamu dengan pendapatmu. Nggak ribut tuh. Ya. Nah ini Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Wa kadzalika kana arbabul basair idza aqbalat alaihim dunya hazinu Allah. Ini orang ahli basair nih, orang yang memiliki mata batin yang bersih. Jika dunia itu datang kepada mereka, mereka sedih. Itu Imam Malik itu kena sedih. Nah, bagi Imam Syafi'i ngelihat, beliau punya Imam Syafi'i ini dikenal memiliki firasat yang tajam. Ya.
Bahkan dikatakan Imam Syafi'i waktu muda sebelum mata batinnya bersih, dia punya kecerdasan yang mana kecerdasan itu mampu menebak sesuatu yang orang belum tertebak. Artinya punya firasat yang tajam. Dan begitu Imam Syafi'i menjadi imam besar ditambah firasat yang datang dari Allah. Orang Imam Syafi'i melihat seseorang, Masya Allah, ya, kuatnya hatinya kepada Allah. Bukan di enggak. Ya, dan Imam Syafi'i jika bicara itu matanya menunduk. Ketika melihat lawan bicaranya mungkin ada sesuatu yang supaya tidak ketangkap kalau dia kurang senang. Bukan dipromos-promosin kurang senang, karena sunnah ya. Menyenangkan orang itu sunnah. Meskipun dengan sapaan, meskipun dengan sentuhan, meskipun dengan wa idza aqbala alaihimul faqru farihu. Kalau datang kefakiran gembira. Ya, paling enggak kita mah enggak begitu banget, kayak paling enggak gerutu lah. Ya. Wa qalu marhaban bi sya'airis sholihin. Coba. Kalau datang kesusahan, apa? Katanya, selamat datang wahai simbol-simbol orang soleh. Ya, orang soleh masih pakar ya. Wa qad qala ta'ala fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramah wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun orang apabila Tuhannya menguji dia kemudian menghormatinya dan memberi nikmat, maka mereka berkata, Tuhanku telah menghormatiku. Itu. Wa qala ta'ala ayahsabuna annama numidduhum bihi mim mali wa banin nusari'u lahum fil khairati la bal la yash'urun. Memang mereka menyangka kami mengulurkan untuk mereka harta dan anak. Mereka menyangka kami mempercepat kebaikan untuk mereka. Bahkan itu pun mereka enggak ngerasa kalau Allah enggak suka. Maka ada perumpamaan daripada Imam Allahumma sholli, lupa saya. Ada orang tua, anaknya banyak dan semua pada tinggal di luar masing-masing. Ada anak yang baik, ya. Ada anak kalau datang ke orang tua pulangnya ngandut. Asal datang ke orang tua cemek ngandut bawa pulang. Kata orang tua, tuh bocah boro-boro bawa apa ini, malah datang ke sini ngandut. Ngerti ya, ngandut? Ngandut itu. Jadi ada anak ya, datang ke orang tua, pulang-pulang membawa bekal. Ya, habis ya, harta orang tua, makanan apa yang ada di rumah orang tuanya dibawa. Gitu. Kandut itu adalah tempat kain untuk tempat membawa barang gitu. Ini kandut nih. Tapi ada anak kalau datang padahal hidupnya pas-pasan ya meskipun ngasih 2 perak dikasih gitu, dan pulang gak ngandut. Nah tiba-tiba satu ketika orang tua lagi duduk berdua, begitu datang anak yang suka ngandut, ya maluh no, udah cepat itu bawang cabai keluarin supaya jangan lama-lama di sini, suruh pulang. Gitu. Udah cepetan.
Udah siap sendiri, taruh di situ, tinggal bawa dia. Coba, kan itu dikasih kemudahan tuh. Padahal apa? Karena nggak suka supaya cepat pergi. Pemberian kemudahan dari Allah itu Allah kasih untuk menjadi penghalang dia untuk ingat kepada Allah. Maka hati-hati, kemudahan itu hati-hati. Ya. Itu namanya istidraj. Coba istidraj itu apa? Kan kejatuhan. Padahal kalimatnya bukan kejatuhan. Istidraj itu diangkat ke atas. Itu istidraj. Daraja apa? Kan naik. Ini jatuh. Kan biasa. Coba kalau jatuhnya. Nah. Tuh. Mudah itu mau dijatuhkan. Maka jangan, wah ini rezeki anak soleh. Jangan dulu. Wah ini berkah nih. Gua mah. Jangan dulu. Ya. Ada adabnya kepada agama itu. Ini lagi. Ini dalil Al-Quran semua. Ayahsabuna annama nubidduhum bihi mimmali wa banin nusari'u lahumul bukan. Satu lagi. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah akan angkat tinggi-tinggi, kemudian Allah banting, mereka enggak kerasa. Dulu mah susah, hatinya bersih. Diperintah kebaikan juga langsung begitu. Mudah kaya udah nggak mau ngedengerin. Wa qala wa umli lahum inna kaidi matin. Aku akan dikte mereka bahwasanya tipu dayaku itu kuat sekali. Itu tipu daya Allah tuh. Tapi bukan tipu daya, mananya itulah istidraj namanya Allah. Hatta para gangster tuh, ya, mafia. Coba kalau mafia kampung, ya, mau ngejahatin orang udah teradang nyoren, golok udah robek-robek, rambutnya panjang, pas dilawan aja trembok. Coba kalau mafia kelas tinggi, mungkin pakai baju koko Islam, senyum, zep, mati. Itu kaid matin namanya, tipu daya yang kelas VIP begitu. Nggak teradang. Wah ini anak soleh, ini berkah, ini. Itu perbuatan jahil. Kenapa? Maghrur, tertipu. Ukurannya bukan dunia, ukurannya bukan pakaian, ukurannya bukan. Agama itu bukan itu. Ukurannya hati. Nambah dekat enggak? Nambah takut enggak? Itu. Wa qala ta'ala lamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtata fa idza hum mublisun. Ketika mereka lupa, ya, falamma nasu, ketika mereka lupa, ma dzukkiru bihi, apa yang telah mereka diperingatkan mereka itu dengan Allah, fatahna alaihim, maka kami buka untuk mereka pintu segala sesuatu. Nah coba, ketika mereka lupa untuk dengan peringatan-peringatan kebaikan, peringatan itu, maka Allah buka pintu kebaikan sehingga mereka gembira dengan apa yang diberi. Kemudian kata Allah, kami ambil mereka secara mendadak, dimiskinkan. Akhirnya mereka apa?
mublisu, kecewa, merana, susah, ya, binasa. Ada orang kaya dan merasa bahwa dia mempunyai kekuasaan dan betul-betul jatuh, ya. Tadinya mudah, tadinya kaya, tadinya mungkin dia bilang ini harta saya 7 turunan gak habis-habis. Dengan satu kejadian langsung hancur. Nah, itu adalah kemudahan itu maksudnya adalah apa? Satu istidraj, satu tipu daya. Sehingga akhirnya apa? Mublisu, merana, putus asa, duka, hancur. Ya. Iblis artinya orang yang sudah tidak mendapatkan rahmat Allah. Putus asa, susah, duka, merana. Hatta idza farihu tadi, ketika ada gembira, falam yu'minu billahi man amana bihadzal gurur. Yang begini nih, ya, tidak percaya kepada Allah orang yang percaya yang amanah, yang aman dari gurur ini. Apa yang aman? Yang merasa bahwa enggak akan terjadilah sama saya begitu. Itu orang yang enggak percaya kepada Allah. Seolah-olah karena dia udah jadi ulama, karena dia udah keturunan nabi, karena dia udah nggak ada, amanlah dari Allah. Wah, itu bahaya. Itu namanya magrur. Wa man sauhadal gurur, apa sumber timbulnya gurur ini? Al jahlu billah wa bisifatihi, jahil kepada Allah dan kepada sifatnya. Wa faman arafa Allah fala ya'manu min makrihi. Maka orang yang mengenal Allah, dia tidak merasa aman dari makarnya. Perumpamaannya begini, yang kemarin saya katakan, perumpamaan kenapa para wali itu makin takut, makin tidak aman. Dia melihat hakikat dirinya. Perumpamaannya adalah seperti ada gambar orang di layar. Ini orang ini kan muncul dari klise yang dikirim ke layar itu, ada dia. Maka cerita dia, keadaan dia di situ tergantung klise yang di roll itu. Nah, makhluk yang menyadari, yang makrifat kepada Allah, dia tahu bahwa semua dia itu adalah perbuatan Allah dan dari Allah. Maka dia takut, aduh setelah ini apa ini? Ini sekarang saya percaya, setelah ini. Makanya kan ada dalam hadis, orang pagi-pagi iman, sore kafir. Orang sore iman, pagi kafir. Itu yang dikatakan sahabat, kalau ditanya, apakah kamu beriman? Lidahnya nggak berani menjawab. Kenapa? Karena nggak tahu. Nggak tahu. Dia pelihara keimanannya. Bukan kayak kita ceramah ibu-ibu dan bapak, alhamdulillah kita sebagai orang beriman mantap, ya. Insya Allah kita masuk surga, amin. Alhamdulillah, itu mah pengajian di TV. Alhamdulillah,
Jadi nggak serius. Kayak bukan kayak main-main. Wala yanzuruna ila fir'aun wa haman wa namrud madza halla bihim ma aman a'tahumullahu minal mal. Mereka enggak lihat tuh Firaun, Haman, Namrud, apa yang menimpa mereka bersama dengan harta yang diberikan kepada mereka. Qarun, wa qad hadarallahu taala min makarihi. Allah telah memperingatkan makarnya. Fala ya'manu makarallah illal qaumul khasirun. Tidak merasa aman makar Allah melainkan kaum yang rugi. Firman lain, wa makaru wa makarallahi wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar dan memakar Allah. Wa makaru wa makarallaha wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar dan memakar kepada Allah, padahal Allah lah sebaik-baik makar. Dan Allah berfirman, "Famahilil kafirina amhilhum ruwaida." Allah menunda-nunda orang kafir dengan penundaan yang berangsur-angsur. Ya. Faman awwalahullahu ni'matan falyahzar an takuna nikmah. Barang siapa yang belum apa-apa udah dapat nikmat baik, begitu kalau terjemahan yang bebas tuh. Ya. Hati-hati nanti nikmat itu berubah jadi malapetaka. Kudunya belum mula-mula mah kudu susah dulu. Kita jangan melihat bahwa wah dia itu kayak, lihat dulunya kayak apa. Wah dulu itu udah lihat, tidak. Jangan pengen terus. Ya. Sekarang kita lihat misalnya presiden kita itu, lihat dulunya. Jangan lihat sekarang hebat. Lihat dulunya. Bukan. Jangan-jangan bukan. Dalam bidang apapun semua begitu. Jangan mula-mulanya pengen nikmat, ya, kalau datang mudah maka hati-hati. Ya. Karena mudah itu makar Allah. Karena dunia ini naik ke atas itu dari bawah, tangga demi tangga baru. Lah kalau nggak naik tangga lah, nggak sampai atas kan gitu. Ya, naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min ta'atika ma tuballighuha jannatak, wa min al-yaqini ma tahunu bihi alaina masa'ibid dunya. Allahumma lakal hamdu ya man 'allama al-anbiya wal mursalin. Allahumma lakal hamdu ya man 'allama al-malaikata al-muqarrabin. Allahumma lakal hamdu ya man 'allama al-ulama al-'amilin. Allahumma lakal hamdu ya man 'allama al-awliya was-salihin. Allahumma ya mu'nisu kulli wahidin, wa ya sahibu kulli faridin, wa ya qariban ghaira ba'id, wa ya syahidan ghaira ghaib, wa ya ghaliban ghaira maghlub. Salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamirak wa najtanibu bihi nawahik, warzuqna balaghata fahmin nabiyyina wa fasahata hifzil mursalin wa sir'ata ilhamil malaikatil muqarrabin, wa 'allimna asrara hikmatika ya hayyu ya qayyum. Allahumma ya muallim Musa allimna, wa ya mufhima Sulaiman fahimna, wa ya mu'tiya Luqmanil hakimi al hikmata wa fasl al khitab.
wa atainahu al-hikmata wa fasla al-khitab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuqimuna biha bi nuril fahmi min dhulumatit taraddudi wal wahmi wa tuwaddihu lana biha ma ushkila alaina hatta yufhamu wa taftahu alaina biha futuhal arifin wa taj'alna biha minal ulama'il amilin al mukhlisin min khirati khalqika wa safati ibadika wa ahbabika wa ahli ta'atika wa hafazati kitabika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla fa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Allahumma ya man qulta wa qaulukal haq wa taqullaha wa yu'allimukumullah. Ij'alna min ibadikal muttaqin wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan wa fiqhan wa ikhlasan fid din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zalamna anfusana wa tub 'alaina wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama 'amalta 'alal ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana famsir. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.